Ini bukti transfernya. Totalnya 75 juta. Terus Rio kaget. Kok 75 transfernya? Kan saya jual mobil ini 110 juta. Ahmad bilang, Mr. X jual ke saya cuma 75 juta kok. Rio kemudian cek nomor rekeningnya. Dicek nomor rekening nggak ada uang masuk. Langsung ngomong ke Ahmad. Pak Ahmad, ini nggak ada nih uang masuk. Ahmad bilang, loh saya udah transfer, kan transfernya ke Mr. X. Pak Rio bilang suruhnya ke Mr. X. Kemudian Ahmad lapor ke polisi. Lapor ke polisi, dibawalah penjualnya juga, sekali BAP-nya tertera di situ. Nah, menurut polisi ya udah digelar aja, nanti mobilnya itu dijadikan barang bukti. Pernah nggak kepikiran kita mau jual mobil malah dilaporin polisi sama pembelinya? Kita yang punya mobil, kita emang butuh uangnya, kemudian kita jual mobilnya, jual juga sesuai rate pasaran yang ada. Tiba-tiba setelah transaksi, tiba-tiba kita dilaporin ke polisi gara-gara yang belinya kena tipu. Nah, ini harus waspada nih buat penjual mobil. Ini kasusnya nyata adanya. Ini saya ceritakan di sini dan nanti akan saya tampilkan BAP-nya seperti apa. Kasusnya sangat-sangat sederhana. Yang pertama ada pemilik mobil. Ini namanya kita sebut aja Rio. Nah, Rio ini punya mobil Sirion 2015. Oke, Sirion 2015. Di pasaran Sirion 2015 itu bisa nyampe 115 juta rupiah. Kemudian Rio ini posting di marketplace. Sirionnya diposting dengan harga 115 juta rupiah. Kemudian ada orang yang menghubungi Rio ini. Kita sebut namanya X, Mr. X. Nah, Mr. X ini menghubungi Rio. Halo Pak Rio, saya lihat iklan mobil Pak Rio di marketplace ini. Saya tertarik sama mobilnya. Apa harganya sudah net? Bisa nggak kurang jadi 110 juta? Tanpa pikir panjang, Rio menjawab, boleh Pak X 110 juta ya, tapi nggak boleh kurang lagi. Oke lah. Terus X ini nanya, kapan bisa cek ke lokasi? X jawab, oh boleh kapan aja bisa, besok juga bisa. Terus X bilang, oke saya jadwalin besok sore gimana? Kalau jam 3 bisa nggak? Rio bilang, bisa Pak jam 3. X bilang lagi nih, bisa minta alamatnya nggak? Rio bilang, oke nanti saya kirim Sherlocknya ya. Dikirimlah alamat rumah Rio ke Mr. X. Kemudian Mr. X bilang, tapi saya nggak bisa datang ke lokasi nih. Saya lagi di luar kota. Saya nggak bisa ikut lihat mobil Pak Rio. Nanti yang datang itu saudara saya yang mau cek mobilnya, yang bisa liatin kondisi mobil lah. Kemudian Rio jawab, oh ya udah nggak apa-apa. X ini bilang lagi, untuk transaksi tetap melalui saya aja Pak Rio, jangan ke saudara saya. Nanti kalau saudara saya datang nanyain harga atau apa, nggak usah dijawab. Nanti dia minta-minta komisi ke saya. Ya, pokoknya harga antara kita aja. Kalau dia nanya harga, bilang aja suruh ke saya. Rio pun setuju. Oke, Mr. X, saya setuju. Nanti kalau dia nanya harga, saya nggak bakal bilang. Yang penting benar ya deal. Mr. X bilang oke. Mr. X bilang lagi, besok saudara saya yang datang itu namanya Ahmad. Kemudian Rio ini bilang oke. Tibalah di esok harinya. Kemudian besoknya Ahmad ini datang ke rumah Rio. Ahmad ini nyampe nih di rumah Rio. Datang, kemudian Mr. X menghubungi. Halo Pak Rio. Saudara saya Ahmad udah sampai nih di depan rumah. Oh oke. Oh ini ya yang di depan ya, yang mobilnya warna merah ya. Oh iya benar, mobilnya warna merah. Oh ya udah saya keluar. Kemudian ketemulah Rio ini sama Ahmad. Ahmad bilang mau cek mobilnya, Rio ngasih kuncinya. Kemudian diceklah sama Ahmad kondisi mobilnya. Kemudian Ahmad bilang ke Rio nih, Pak surat-suratnya lengkap gak? Oh ada, STNK ada, BPKB ada, faktur ada, semuanya ada. Kemudian surat-suratnya ditunjukkan ke Ahmad. Kemudian Ahmad cek surat-surat, cocokin nomor rangka, nomor mesin. Ahmad langsung ngomong. Kemudian Ahmad nanya nih, Pak ini harganya udah pas segitu, nggak bisa nego lagi. Kemudian Rio bilang,
Oh, kalau masalah harga langsung aja ke Mister X, Mas. Jangan ke saya, langsung aja ke Mister X. Oh gitu, oke. Kemudian Ahmad terlihat nelpon. Setelah telepon itu Ahmad langsung menghampiri Rio. Langsung bilang, Pak Rio, ini bener ya transfernya ke atas nama Mister X ini? Ini nomor rekeningnya. Terus Rio bilang, iya bener ke Mister X aja transfernya. Pokoknya transaksi ke dia. Oh gitu, iya. Bukan ke Bapak. Transaksi ke dia aja nggak apa-apa, Mas. Kemudian Ahmad langsung transfer ke Mister X. Teng, teng. Kemudian Ahmad ini bilang ke Rio, Pak Rio, saya sudah transfer nih. Rio kemudian cek nomor rekeningnya. Dicek nomor rekening nggak ada uang masuk. Langsung ngomong ke Ahmad, Pak Ahmad, ini nggak ada nih uang masuk. Ahmad bilang, loh saya udah transfer, kan transfernya ke Mister X. Pak Rio bilang suruhnya ke Mister X. Ini bukti transfernya. Totalnya 75 juta. Terus Rio kaget. Kok 75 transfernya? Kan saya jual mobil ini 110 juta. Ahmad bilang, Mister X jual ke saya cuma 75 juta kok. Rio bingung di situ. Ah, orang saya jualnya 115, Mister X nawar ke saya 110 Pak Ahmad, bukan 75. Terus Pak Ahmad ngotot tetap, Mister X jual ke saya 75. Ini ada iklannya, udah saya screenshot, ini ada chattingannya. Terus dikasihlah buktinya ke Rio ini. Nah, kemudian Rio mencoba menghubungi Mister X. Nomornya sudah tidak aktif. Nomornya sudah diblokir. Kemudian Ahmad juga menghubungi Mister X. Sama aja, nomornya sudah tidak aktif. Nomornya sudah diblokir. Akhirnya apa? Ahmad ini kan nggak terima, mengalami kerugian 75 juta rupiah. Kemudian Ahmad lapor ke polisi. Lapor ke polisi, dibawalah penjualnya juga sekalian di BAP. Di situ diomongin bahwa benar memang Rio ini nyuruh Ahmad transfernya ke Mister X, di BAP-nya tertera di situ. Nah, kelar itu polisi menyarankan bisa untuk damai, untuk diselesaikan diskusi dulu. Apakah Rio ini mau ganti rugi ke Ahmad? Nah, kemudian Rio ini ngajak Ahmad keluar kantor polisi. Rio ini bilang ke Ahmad, ayo kita ketemu di lokasi yang pertama kita cek mobil. Nah, ke lokasi rumahnya kan. Datang ke rumahnya, Rio ini udah nggak ada di rumahnya. Rio udah nggak ada di rumahnya, posisinya udah pergi. Tapi Ahmad ini masih bisa menghubungi Rio. Rio bilang, saya cuma sanggup 20% buat ganti rugi kerugian Pak Ahmad. Nah, Rio bilang itu ke chat. Nah, Ahmad ini bingung kan. Akhirnya datang lagi ke polisi. Menurut polisi, ya udah digelar aja nanti. Mobilnya itu dijadikan barang bukti. Soalnya apa? Karena si Rio ini sudah mengiyakan untuk Ahmad transfer ke Mister X. Oke, seperti itu. Dan kasusnya ini nyata adanya. Ini ada BAP-nya, cuman mobil nama semua saya samarkan, nominalnya juga saya samarkan, tapi kurang lebih kejadiannya sama. Oke. Nah, untuk yang bertanya, terus gimana kronologi Ahmad dengan si Mister X ini? Nah, Mister X ini kan tadi lihat iklan mobilnya Rio 115 juta. Itu Mister X ngambil foto deskripsi mobilnya Rio, dipostingkan ulang di marketplace lain. Dipostinglah dengan harga 75 juta. Kemudian Ahmad ini lihat nih, harga mobil 75 juta. Sirion 2015 75 juta. Murah banget. Kemudian Ahmad chat Mister X ini. Bilang, mobilnya masih ada. Kapan nih bisa cek? Oh, besok juga bisa. Boleh minta alamatnya. Nah, Mister X ini ngirim alamat ke Ahmad itu alamatnya si Pak Rio ini. Alamatnya Pak Rio dikirim ke Ahmad. Kemudian Mister X bilang ke Pak Ahmad, Pak Ahmad, tapi saya besok tidak bisa mendampingi nih. Saya posisinya di luar kota. Besok yang dampingin itu saudara saya. BPKB ada di dia, surat-surat ada di dia, mobil ada di dia, kuncinya juga sama dia. Tapi untuk transaksi tetap ke saya. Nanti transfernya ke saya dulu. Kalau saya udah nerima transferan, tinggal minta aja mobil sama BPKB ke saudara saya yang ada di sana. Nanti saudara saya itu namanya Rio. Dan Pak Ahmad gak usah ngomongin harga sama saudara saya. Nanti kalau dia tahu, nanti dia minta komisi. Ya, pokoknya harga antara kita aja. Nah, kemudian datanglah Ahmad ke rumahnya Rio ini. Dan terjadilah penipuan tersebut. Oke, insight-nya apa? Satu, kalau kita lihat ya, Mister X ini
kata kuncinya itu selalu bilang masalah harga itu urusan dia. Jangan ngomong harga ke orang lain. Itu Mr. X. Yang kedua, nggak pernah ada di tempat. Kalau janjian di hari H, Mr. X ini selalu bilang, dan selalu pasti tidak bakal ada di tempat. Bilangnya dia nggak bisa datang, adanya di luar kota. Ini pembeli udah mulai banyak yang tahu. Tapi untuk penjual nih, penjual ini kebanyakan yang nggak tahu, bener-bener nurut. Buktinya apa? Ini kejadian. Rio itu bukan sekongkol beneran sindikat. Itu rumahnya Rio ada. Cuman memang Rio ini nggak tahu modus penipuan seperti itu. Dan dia nurut-nurut aja. Malah disuruh transfer ke si Mr. X ini. Nah itu kan. Itu salah satunya. Kemarin kejadian pun saya posting ya. Itu masalah yang Agia. Kalau Agia itu cuman masalah harganya kerian, itu yang masalah Agia. Itu sama, itu orangnya benar-benar nggak ngerti sama sekali, bukan sindikat penipuan, memang nggak ngerti. Nah buat penjual makanya kalau disetir seperti itu ya ngomong aja, kalau transaksi ya ke saya gitu. Kita yang punya mobil ya masa iya bayarannya ke orang lain. Kalau calo yang harganya dinaikin. Kalau calo kita jual 110, calo naikin ke 115, nyari untung 5 juta. Kalau penipu kan diturunin seperti itu. Nah itu pembeli dan penjual juga harus cerdas semua ya. Jadi buat yang belum tahu, semoga ini nanti jadi pelajaran dan bermanfaat buat kedepannya. Jangan sampai kita niat jual mobil malah berakhir seperti ini. Jadi rumit, jadi kasus, rugi banyak waktu, rugi uang, dan segala macam. Ya buat penjual sekali lagi, kalau ada yang nyetir-nyetir seperti itu, ya jangan mau. Waspada, jangan tergiur harga-harga murah nggak masuk akal. Waspada juga sama postingan akun-akun baru 2024. Jadi ini kan 2024. Kalau Facebooknya baru bikin. Kalau ada orang posting di marketplace seperti Facebook, akunnya baru 2024 langsung jualan mobil murah, patut diwaspadai. Oke, mobil murah mah pedagang aja tengah malam bisa bayar. Nggak perlu nyampe ke marketplace. Apalagi mobilnya tangan pertama dari baru. Pasti dia nyari sales mobil baru buat bantu jualinnya. Bukan lewat postingan. Biasanya seperti itu ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Terima kasih.